Penyembahan itu adalah waktu kita bersekutu. Yes. Maka kalau kau anak Bapa di surga, kau pasti tahu menyembah Allah. Amin. Haleluya. Karena firman-Nya di dalam Yohanes 4 ayat 23, sudah tiba sekarang Bapa mencari penyembah-penyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Jadi tanda kita adalah anak-anak Allah. Kita tahu menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Maka kita harus mengerti, kita menyembah siapa yang kita kenal. Karena penyembahan tanpa pengenalan adalah penyembahan berhala. Banyak orang masih di gereja dan dia di gereja, tapi sebenarnya dia tidak mengenal siapa yang dia sembah. Haleluya. Haleluya. Lihat dulu sebentar di dalam Yohanes 4 ayat 22. Yohanes 4 ayat 22. Haleluya. Yohanes 4 ayat yang ke-22. Mari kita lihat dulu. Yohanes 4 ayat 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Haleluya. Penyembahan itu adalah tanda pengenalan kita kepada Bapa yang kita kenal. Jadi kalau ada orang lucu melihat orang yang sedang menyembah Tuhan, dia siapa? Tapi tandanya kamu adalah anak Bapa di surga, engkau pasti bisa menyembah Dia. Haleluya. Karena kita pasti menyembah siapa yang kita kenal. Haleluya. Jadi penyembahan itu adalah tanda anak-anak Allah. Kenapa? Karena kita menyembah Allah yang kita kenal. Karena penyembahan itu adalah salah satu alat kita bersekutu dengan Allah. Siapa yang mengikatkan diri dengan Allah menjadi satu roh dengan Dia. Haleluya. Haleluya. Dan siapa yang mengikatkan diri dengan dunia akan menjadi satu roh dengan dunia. Siapa yang mengikatkan diri dengan uang akan menjadi hamba uang. Haleluya. Jadi yang dimaksud di sini, dengan siapa kamu menyembah, siapa yang kau sembah, yang kau kenal, itulah sebenarnya kualitas hidup. Jadi kalau kita terus menyembah Allah, membangun hidup kita dalam penyembahan, maka sebenarnya kita akan mulai melihat kehidupan Allah ada di dalam kita. Haleluya. Sifat Tuhan akan ada di dalam hidup kita. Karena kamu akan menyembah, kamu akan menjadi seperti apa yang kau sembah. Haleluya. Ya, kamu akan menjadi seperti apa yang kau sembah. Kalau kamu tidak hidup dalam kekhawatiran, kamu menyembah apa yang kau khawatirkan, maka itu akan datang kepadamu. Tapi kalau kau menyembah Allah yang kau kenal, firman yang kau kenal, maka kehidupanmu akan mengalami perubahan demi perubahan. Maka saya percaya orang yang di ruangan ini, kalau terus dilatih dalam penyembahan, hidup kita akan semakin sama dengan Allah yang kita sembah. Haleluya. Menjawab kebutuhan orang-orang yang bagaimanapun hancurnya hidupnya, bagaimanapun rusaknya hidupnya. Satu, saya tahu bahwa penyembahan, dia harus dipulihkan dalam penyembahan, maka dia pasti akan semakin pulih. Haleluya. Haleluya. Apa? Karena
obat dari seluruh masalahnya adalah Allah itu sendiri. Amin. Jadi katakan kanan kirinya, menyembah Bapa di surga. Menyembah Bapa di surga. Itu adalah tanda pengenalanmu di dalam Dia. Pengenalanmu dalam Dia. Haleluya. 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 Kita harus fokus kepada apa yang kita bangun di dalam Dia. Amin. Karena sesuai dengan pengenalan, dia pasti bertumbuh di dalam penyembahan. Amin. Haleluya. Kalau kau tidak belajar menyembah, kau tidak akan bertumbuh dalam penyembahan. Yes. Haleluya. Sebenarnya tidak perlu diajarkan bagaimana penyembahan. Tetapi kalau kamu mengenal siapa Bapamu, kau pasti akan bertumbuh di dalam penyembahan. Amin. Amin. Minggu yang lewat, Papa sudah mengajarkan kepadamu bahwa Yesus itu selalu mencari keturunan Abraham, anak Abraham. Maka ketika dia datang ke rumah Zakheus, dia berkata, hari ini aku telah menemukan anak Abraham dan keselamatan ada di dalam rumahnya. Kemudian dia juga mendatangi seorang perempuan yang 18 tahun dirasuk oleh setan sampai badannya bongkok, betul? Haleluya. Lalu ketika dia menyampaikan firman, perempuan ini dilihat imannya bangkit. Lalu dia menyembuhkan perempuan ini. Tapi orang Farisi ahli Taurat berkata, janganlah menyembuhkan orang sakit di hari Sabat. Lalu Yesus berkata, kamu kalau sebelum kamu datang hari Sabatmu, kamu lepaskan dulu lembumu, lepaskan dulu kambingmu, apa itu tidak bekerja? Lalu mereka diam. Tapi Yesus berkata, aku menyembuhkan perempuan ini karena dia adalah keturunan Abraham. Haleluya. Siapakah disebut keturunan Abraham? Dari Galatia 3 ayat 17 kita sudah menerima kebenarannya. Mari kita lihat dulu Galatia 3 ayat 17. Galatia 3 ayat 17. Mari kita baca. Haleluya. Amin. Galatia 3 ayat 17. Ayatnya bukan ini. Galatia 3 ayat 7 masuk. Galatia 3 ayat yang ke-7. Mari kita baca. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Jadi kenapa Yesus mencari anak-anak Abraham? Karena memang itu tujuannya. Kalau anak manusia datang ke bumi, apakah dia temukan iman? Haleluya. Jadi apa tujuan Yesus datang menjelma menjadi manusia? Karena dia tahu bahwa dia harus menemukan orang-orang yang beriman. Haleluya. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Haleluya. Jangan mentang-mentang kamu kagum pada firman, kamu tidak meresponnya firman. Kamu harus tetap bilang amin. Haleluya. Yes. Haleluya. Karena tandanya kamu menerima firman itu adalah kamu ambil. Kenapa? Karena ketika Maria menerima perkataan Gabriel, kamu akan mengandung dari Roh Kudus, pikirannya ngomong, bagaimana bisa saya hamil tanpa suami? Tapi sebelum firman itu sampai ke pikirannya membuat dia bimbang, dia letakkan dulu di dalam rohnya. Lalu dia berkata apa? Amin. Bahasa Inggrisnya apa? Let it be done to me according to your word. Artinya apa? Amin. Letakkan dulu firman itu di dalam rohmu, walaupun firman yang datang itu belum bisa kau pahami. Maka kata amin itu adalah kau menerima firman. Letakkan di mana? Di dalam roh. Bukan di pikiranmu. Haleluya. Firman itu tampaknya bukan di pikiran. Pasti terjadi pertempuran di sana pergumulan. Haleluya. Tapi kalau firman itu ada di dalam roh, membuka hatimu lalu kau berkata amin, jadilah padaku seperti kau katakan, maka firman itu akan menjadi benih kerajaan. Amin. Amin. Haleluya. Jadi jangan saya bilang amin dulu, saya tanya baru kau jawab amin. Tapi kamu amin karena kamu tahu itu milik. Amin. Haleluya. 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 Yes. Haleluya. Amin. Maka dikatakan jadi kamu
melihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Haleluya. Anak-anak Abraham adalah orang-orang yang hidup di dalam iman. Amin. Haleluya. Haleluya. Sekarang bawakan bawa kamu kepada yang namanya Yohanes 8 ayat 39. Yohanes 8 Haleluya. Mari kita baca dulu. Haleluya. Siapakah anak-anak Abraham? Mari kita baca. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Haleluya. Kalau kamu anak Abraham, kamu pasti akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh bapamu Abraham. Haleluya. Haleluya. Jadi Yesus melihat siapa yang dicarinya adalah manusia yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Abraham. Ini ribuan tahun yang lewat, bagaimana kita tahu pekerjaan-pekerjaan Abraham? Tapi dari Yesus kita belajar apa pekerjaan-pekerjaan Abraham. Haleluya. Haleluya. Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham. Siapa anak Abraham di sini? Saya. Kenapa? Karena saya hidup dalam iman. Amin. Haleluya. Yes. Kalau kamu hidup dalam iman, maka kamu disebut anak Abraham. Tanda iman bekerja di dalam dirimu, kamu akan melihat Roh Kudus akan bekerja. Haleluya. Mujizat akan terjadi dalam dirimu. Ya, kamu nggak akan bingung kok gak datang mujizat. Imanmu akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan mujizat. Kenapa? Karena Yesus aja mencari orang yang beriman, dan kalau Roh Kudus menemukan iman, maka dia akan bekerja. Haleluya. Haleluya. Pertanyaannya sekarang adalah, apa pekerjaan-pekerjaan Abraham? Haleluya. Ya, apa pekerjaan-pekerjaan Abraham? Mari kita lihat, baca dulu ya, dari Yohanes 8 tadi, dari ayat 37 ya sampai ayat yang ke, haleluya, kita lihat 40, dari ayat 40 berapa tadi? Ayat 37 sampai ayat 37 sampai 47. Haleluya. Mari kita baca dulu. Dari sini kita akan tahu apa pekerjaan-pekerjaan Abraham. 1, 2, 3 ya. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firman-Ku tidak berada tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu berbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu. Haleluya. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami adalah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, jika Allah adalah bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Haleluya. Amin. Terus, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Ayat 43. Apa sebabnya kamu tidak mengerti bahasa
sebab kamu tidak dapat menangkap firman-Ku. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ialah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam Dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Tetapi karena Aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa Aku berbuat dosa? Apabila Aku mengatakan kebenaran, mengapa kamu tidak percaya kepadaku? Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Haleluya. Lihat dulu judulnya, ada sesuatu yang ketika kurenungkan baru saya mengerti. Apa judulnya? Keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Haleluya. Keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Padahal keturunan Abraham berarti ada dua di sini. Keturunan secara natural, orang Israel, tapi sebenarnya tidak berasal dari Allah. Yang kedua adalah keturunan bukan dari bangsa Yahudi, tapi disebut anak-anak Abraham karena mereka hidup dalam iman. Haleluya. Kamu yang mana? Nah, ini penting. Kamu yang mana? Nah, sekarang kita akan lihat dari ayat 40, 37 ini. Di ayat yang ke berapa tadi? Ayat yang ke-39. Apa pekerjaan-pekerjaan Abraham? Karena apa? Karena kita harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Bapa kita. Haleluya. Haleluya. Kalau ayat 38 kamu lihat, coba ayat 38. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan dan itulah yang dikerjakan. Haleluya. Demikian juga orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka berbuat dari apa yang mereka dengarkan dan mereka lihat. Dari siapa mereka dengar dan lihat? Dari iblis. Haleluya. Kenapa Yesus berkata dari iblis? Iblislah bapamu. Kenapa? Karena kalau kau datang dari Allah yang adalah Bapakku, nggak mungkin engkau datang untuk membunuh. Iya. Betul. Iya. Haleluya. Haleluya. Kalau kau datang dari Allah, kau nggak mungkin membunuh iman. Iya. Yes. Kau nggak mungkin akan membunuh imanmu. Engkau datang supaya imanmu semakin bertumbuh. Itulah tandanya kau keturunan Abraham. Haleluya. 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 Kita lihat apa yang kau kerjakan, maka akan terlihat sumber manusia. Dari ayat 38. Nah, pertanyaannya sekarang dari pernyataan 39, apa pekerjaan Abraham? Yang pertama kita lihat di ayat yang ke-37. Haleluya. Mari kita baca. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham secara jasmani, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku. Berarti bukan berasal dari Allah. Kenapa? Karena ini. Karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa pekerjaan Abraham? Pekerjaan Abraham yang pertama adalah apa itu? Yaitu firman Kristus mendapat tempat di hatinya. Iya. Haleluya. Amin. Haleluya. Siapa yang mengatakan ini? Yesus. Siapa Yesus? Keturunan Abraham. Di Matius 1 ayat 1, Yesus anak Daud, anak Abraham. Haleluya. Yesus adalah anak Abraham. Maka kita juga disebut adalah generasi anak Abraham. Tapi kita juga disebut adalah generasi Kristus, yaitu keturunan yang ke-14.
oleh karena Kristus. Haleluya. Karena Kristus Yesus memperanakkan kita. Haleluya. Sehingga kita disebut keturunan Kristus, generasi Kristus yang berasal dari Abraham. Haleluya. Kita tidak terhubung dari keturunan Adam dan Hawa. Karena keturunan Adam dan Hawa adalah yaitu datang dari, diciptakan dari debu tanah. Tapi kita keturunan Yesus Kristus dibentuk dari gunung batu. Haleluya. Karena Yesus adalah gunung batu. Haleluya. Debu tanah adalah makanan si ular atau iblis. Haleluya. Tetapi kita adalah keturunan batu karang itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Berarti kamu bukan makanan iblis. Kamu itu musuhnya iblis. Jadi jangan mau berdamai dengan iblis. Amin. Yes. Amin. Dari hidupmu harus nampak bahwa kau berasal di atas gunung batu. Amin. Binatang apa yang senang dulu tinggal di atas gunung batu? Burung rajawali. Burung rajawali tidak membuat sarangnya di pohon-pohon. Haleluya. Tapi dia membuat sarangnya di atas gunung batu. Haleluya. Maka kalau burung rajawali menangkap mangsanya, kelinci atau apapun, maka di bawahnya atau ular dibawa ke atas gunung batu. Haleluya. Halo. Tidak ada predator yang bersaing dengan dia. Maka dengarkan baik-baik, tempatmu adalah di tempat ketinggian. Penyembah ketinggian. Haleluya. Dari tempat ketinggian kau bisa melihat musuh itu adalah kecil. Kalau kau menyembah, bagaimana kau bisa memukul musuhmu? Haleluya. Maka supaya kau bisa melihat musuhmu kecil, kau harus naik ke atas ketinggian. Penyembahan. Haleluya. Penyembah Bapakmu. Haleluya. Kecil, kamu itu kecil, apalagi semuanya itu akan menjadi kecil. Kalau kecil kan kau di bawah, maka kau akan melihat masalahmu terlalu besar. Itu sebabnya memikirkan masalahmu aja kau udah langsung pingsan. Haleluya. Mikirkan masalahmu aja udah pingsan. Kenapa? Karena kau tidak bisa menyembah. Sembahlah Bapakmu. Kau akan dibawa. Haleluya. Ketinggian kau bisa melihat betapa kecilnya masalah. Jadi peperangan itu bukan masalah iblisnya besar atau kecil, tapi posisimu di mana? Posisimu di mana? Haleluya. Haleluya. Jadi kamu tidak boleh di luar dari hadirat Bapa. Kau harus selalu ada di dalam hadirat Bapa. Haleluya. Apa pekerjaan Abraham? Pekerjaan Abraham yang pertama adalah dia selalu menyediakan hatinya untuk mendapat tempat bagi firman. Oh, haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Jadi pekerjaan Abraham adalah firman Kristus beroleh tempat di dalam hatinya senantiasa. Firman, jadi tidak ada yang lain. Haleluya. Dari mana saya tahu bahwa firman itu mendapat tempat di dalam hatinya? Dan ini kebenaran. Coba lihat dulu Roma 4 ayat 18. Roma 4 ayat 18. Haleluya. Kamu masih bersama dengan saya? Ya, kamu harus selalu berjalan bersama dengan Roh di mana aku sedang berbicara. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunan. Itulah bukti Abraham selalu menyediakan hatinya kepada firman yang sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Istrinya sudah tua, dia pun sudah tua. Laki-laki nggak masalah, udah tua pun masih bisa produksi. Masalahnya adalah istrinya. Haleluya. Tapi ingat, dia naik ke atas ketinggian. Apa yang dilakukannya? Dia selalu menyimpan firman itu di dalam hati. Apa
firman yang datang, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Artinya perkataan Allah, firman Allah itu selalu menjadi tempat di dalam hatinya yang terutama dibuatnya. Itu pekerjaan Abraham. 25 tahun ketika Tuhan memanggil dari rumahnya ayahnya Tera. Halo. Dia berkata keluar dari rumah. Maka yang selalu dia lakukan adalah menyimpan firman itu di dalam hatinya. Berapa lama? 25 tahun. Itulah pekerjaan Abraham. Pekerjaannya itu, nah itu masalahmu. Banyak orang selalu berpikir pekerjaan itu adalah menyuci, memburis. Kamu harus tahu pekerjaan yang selalu dikerjakan Abraham adalah menaruh firman, mendapat tempat di dalam hatinya sendiri. Haleluya. Haleluya. Apa kata anak Abraham? Pekerjaan hal yang sama. Haleluya. Lalu kita lihat ayat yang ke-19. Apa intiknya? 1, 2, 3 ya. Imannya tidak menjadi lemah. Bagaimana dengan imannya? Imannya tidak menjadi lemah. Kalau firman selalu mendapat yang terutama di dalam rohmu, ingat, imanmu tidak akan menjadi lemah. Haleluya. Kenapa imanmu lemah? Karena tiba-tiba ada yang lain. Haleluya. Ada yang lain yang menyusul. Selama firman menjadi tempat yang terutama di dalam hatimu, dengarkan baik-baik, imanmu tidak akan menjadi lemah. Haleluya. Imannya tidak akan menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui, dia tahu, faktanya dia tahu. Walaupun faktanya di sekelilingmu belum seperti imanmu, tapi terhadap janji Allah dia tidak bimbang. Amin. Haleluya. Kenapa? Iman dan kenyataan akan selalu berjalan bersama. Kau memilih percaya kepada fakta atau kau memilih berdiri di atas iman. Haleluya. Haleluya. Yang iman menjadi lemah walaupun dia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Faktanya, kenyataan yang lama. Amin. Haleluya. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Haleluya. Apa yang diharapkan dari opung-opung yang 100 tahun? Ya, kemudian ada lagi. Dan bahwa rahim Sarah telah tutup. Kenapa? Umur Sarah pada waktu itu adalah sekitar berapa? 75 tahun. Wow, lihat di sini. Ya, ayat yang ke-20 kita baca lagi. Tetapi, nah ini impact kau selalu menyimpan firman itu di tempat yang terutama di dalam hatimu. Ayat 21. Ayat 20. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Jadi tidak ada ruang di dalam hatimu kepada ruang ketidakpercayaan. Yang ada adalah iman. Haleluya. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Haleluya. Lalu apa yang terjadi? Firman itu akan selalu malah ia diperkuat dalam imannya. Lalu apa? Memuliakan Allah. Dia selalu memuliakan Allah sekalipun faktanya belum seperti yang dijanjikan kepada dia. Berarti dia selalu menyembah Tuhan. Menyembah Allah. Haleluya. Haleluya. Dari sini saya belajar penyembahan itu bukti dari iman yang teguh. Banyak orang berpura-pura datang menyembah Allah padahal imannya lebih lemah. Tidak mungkin. Penyembahan itu karena pengenalan. Tidak mungkin engkau menyembah tanpa iman. Haleluya. Tapi masih syukur. Walaupun demikian kau tahu imanmu lemah, kau masih datang kepada hadirat Tuhan. Masih dikasih plus sedikit. Haleluya. Tapi Alkitab berkata apa di situ? Malah dia diperkuat dalam imannya. Kalau bahasa Inggrisnya, dan ia selalu memuliakan Allah.
Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Yes. Abraham tidak berhenti untuk memuliakan Allah. Dia tidak berhenti untuk menyembah Allahnya, karena dia kenal siapa yang menaruh firman di dalam hatinya, dan dia menyediakan tempat firman di dalam hatinya menjadi tempat yang terutama. Haleluya. Dan Alkitab berkata, di imannya tidak menjadi lemah. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi kalau kau anak Abraham, kau pasti melakukan pekerjaan-pekerjaan Abraham. Amin. Haleluya. 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 Yes. Mengaku anak Abraham, tapi mengerjakan pekerjaan yang lain. Ya, kadang beriman, kadang tidak beriman. Kadang beriman, kadang berilmu. Yang Tuhan cari adalah beriman, bukan berilmu. Amin. Haleluya. Yang Tuhan cari adalah senantiasa menyembah Allah, memuliakan Allah, berfirman, mendapat Allah di dalam hatinya. Itu adalah Abraham. Haleluya. Haleluya. Oh, ayat 21. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Dia janjikan. Firman yang ditaruh di dalam hatinya di tempat yang terutama, membangun keyakinan, kepercayaan. Sebabnya minggu yang lewat di ayat 1 saya selalu mengajarkan kepadamu bagaimana merenungkan firman. Haleluya. Apa itu merenungkan firman? Agak, yaitu mengucapkan berulang-ulang firman itu kepada pikiranmu, kepada hatimu, sampai itu menjadi keyakinan. Ini menjadi satu keyakinan, dan ini menjadi keyakinan Abraham. Apa katanya? Dengan penuh keyakinan. Haleluya. Inilah keyakinannya, bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Pikiranmu dan kepada rohmu, sampai membentuk keyakinan. Ketika dilihat umurnya 100, istrinya juga sudah tua, ingat terhadap janji Allah ia tidak bimbang. Pikirannya sekarang punya keyakinan. Apa keyakinannya? Allahku berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Dia janjikan, sekalipun keadaanku begini. Amin. Haleluya. Itu bukan lagi hanya di dalam imannya, tapi itu menjadi sistem kepercayaan. Amin. Haleluya. Bimbang. Maka ketika Ishak lahir, Tuhan meminta juga itu dipersembahkan, sama seperti kepercayaan. Dia juga punya keyakinan Allah juga bisa berkuasa membangkitkan orang yang mati supaya hidup. Sama sistem kepercayaannya. Imanmu harus membangun sistem kepercayaan. Amin. Haleluya. Haleluya. Abraham punya sistem kepercayaan. Dibangunnya 25 tahun. Dia selalu berkata terhadap janji Allah ia tidak bimbang. Dia berkata, apa janji Allah kepada dia tadi? Dikatakan bahwa engkau kutetapkan menjadi banyak bapak, banyak bangsa, kata ayat 18 tadi kan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu akan sangat banyak. Dia simpan di tempat yang terutama di dalam. Amin. Haleluya. Dia lihat kenyataan, ngomong ya, dia ngomong bahwa demikian nanti keturunanku akan sangat banyak. Ketika dagingnya ngomong 100 tahun loh, demikian nanti keturunanku sangat banyak. Haleluya. Ketika Sarah juga ngomong, tolong, kayak mana nanti? Demikian nanti keturunan kita sangat banyak. Yes. Ngomong terus sampai membentuk keyakinan. Pola pikir terbentuk menjadi pola pikir. Amin. Yes. Haleluya. Jadi kenapa apa yang saya ajarkan selama 2 minggu ini? Amin. Dikatakan dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Dia janji. Ya.
Haleluya. Haleluya. Lalu apa yang terjadi dengan itu? Ayat 22. Lihat di pihak Tuhan. Ayat 22. Karena hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Jadi Allah membenarkan Abraham. Pada waktu itu belum ada iman. Karena iman itu ada setelah Yesus Kristus. Iya. Tapi karena keyakinan yang terbentuk itu, lalu Allah di sorga mengatakan itu iman. Amin. Haleluya. 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 Maka kita lihat di sini ayat 23, kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja. Amin. Haleluya. Ayat 24, tetapi ditulis juga untuk kita, untuk kamu, untuk kamu, untuk saya. Kalau kamu mengerjakan pekerjaan Abraham. Haleluya. Ya, ditulis juga untuk kamu karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Haleluya. Jadi kita terhubung dengan keyakinan Abraham dan kita disebut adalah keturunan Abraham karena kita percaya bahwa apa yang telah dilakukan oleh Yesus, Dia telah mati di atas kayu salib dan bangkit dari antara orang mati, menyempurnakan iman yang ada di dalam Abraham. Amin. Haleluya. Jadi bagaimana kita bisa menjadi keturunan anak Abraham? Padahal kita bukan orang Israel. Orang Batak sama Yahudi enggak satu keturunan. Memang sama apanya tipenya. Pertama makan babi. Mereka haleluya. Ya, sama keyakinannya. Tapi lihat di sini. Berarti kamu harus lihat, kamu pun disebut anak Abraham kalau kamu selalu menyimpan, meletakkan firman Kristus ada di dalam hatimu senantiasa, setiap hari, supaya imanmu tidak lemah. Haleluya. Saya sudah ajarkan bagaimana menaruh firman setiap hari. Pertama, di dalam Roma 10:17, iman timbul dari mendengar. Haleluya. Haleluya, mendengar firman Kristus. Haleluya. Artinya tidak ada iman tanpa mendengar firman. Dan mendengar firman sudah saya ajarkan adalah memperhatikan, seperti memperhatikan pelita di tengah kegelapan. Ya, apa yang saya ajarkan, rekaman yang sudah saya rekam, kau dengar berulang-ulang. Ingat loh, dengarkan baik-baik. Itu sudah dari sana. Tapi minggu ini saya ajarkan bagaimana kamu memperkatakan firman yang kau baca kepada pikiranmu, kepada roh. Supaya apa tujuannya? Supaya kau hidup di dalam iman. Haleluya. 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 Firman yang ditaruh di dalam hati kita, orang itu akan menerima pengertian. Matius 13 ayat 19. Matius 13 ayat 19. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tapi tidak mengertinya, datang si jahat merampasnya. Yang ditabur di dalam hati orang itu, itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. Haleluya. Jadi kalau firman itu tidak kau taruh di tempat yang terutama di dalam hatimu, tidak menjadi perenunganmu siang dan malam, tidak menjadi kesukaannya seperti kata Mazmur, tetapi yang kesukaannya ialah firman Tuhan, Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Haleluya. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Haleluya. Haleluya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kenapa? Karena firman. Jadi orang yang menaruh firman di dalam rohnya akan selalu hidup dalam pengertian. Karena Ibrani 11 ayat 3,
dengan pengertianlah kita percaya bahwa alam semesta telah dijadikan dari apa yang tidak kelihatan supaya menjadi kelihatan. Haleluya, haleluya. Amin. Karena kalau firman itu ada di dalam hatimu, berarti itu menjadi firman benih kerajaan. Maka di ayat yang ke 23, maka itu menjadi tanah yang subur. Itulah gambaran tanah yang subur. Sebab tanah yang subur, kita lihat ayat 23, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu, menaruhnya di tempat yang terutama dalam hatinya. Lalu apa? Mengerti. Haleluya, haleluya. Firman itu dia mengerti, dia tidak bingung. Haleluya. Dan karena itu ia berbuah. Oh, ini luar biasa. Berarti orang yang menaruh firman itu selalu ada dalam hatinya, pasti akan menjadikan hidupnya berbuah. Amin. Amin. Ada yang 100 kali lipat. Haleluya. Ada yang 60 kali lipat. Amin. Dan ada yang 30 kali lipat. Oh, haleluya. Ada yang 30 kali lipat. Berarti hidupnya akan berbuah, berlipat-lipat. Katakan, inilah ketetapan Tuhan. Inilah ketetapan Tuhan Dan hidupku. atas aku dan Kalau hidupku. kamu mengerjakan pekerjaan Abraham, Kalau kamu mengerjakan pekerjaan, menaruh firman itu menaruh firman itu di hatimu yang paling utama, di hatimu yang paling maka kamu utama, akan mengerti, maka kamu akan dan mengerti, kehidupanmu akan dan berbuah-buah. kehidupanmu akan berbuah-buah lebat. 100 kali lipat, 100 kali lipat, 60 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. 30 kali Itulah lipat. kehidupan orang Itulah kehidupan yang orang mengerjakan pekerjaan yang Abraham. mengerjakan pekerjaan apa? Haleluya, Haleluya, haleluya. haleluya. Itu pekerjaan orang yang melakukan pekerjaan Abraham. Pertama, dia menerima pengertian. Kenapa? Firman yang ditaruh di dalam hatinya memberi dia pengertian. Haleluya, Haleluya. 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 Engkau mengerti perkataan Bapak rohanimu, engkau akan tahu bagaimana cara mengeksekusinya. Haleluya. Hidupmu akan memberi buah dari apa yang sudah ditanam lewat benih kerajaan itu di dalam hati. Amin. Karena firman-Nya mendapat tempat. Haleluya, Amin. haleluya. Amin. Terus kalau firman itu mendapat tempat, itu berbicara tadi, maka kita akan hidup di dalam iman. Tadi kita sudah belajar imannya menjadi lemah. Karena apa? Dia memiliki keyakinan Allah bisa menggenapi apa yang telah dijanjikan. Oh, haleluya. Ya, amin. Bilangkan 25 tahun. 25 tahun, Bukan waktu yang singkat. bukan waktu yang singkat. Abraham mempraktekkan Abraham mempraktekkan pekerjaan setiap hari. setiap hari, Setiap hari. setiap hari. Imannya tidak menjadi lemah. Imannya tidak menjadi Sampai Ishak lahir. sampai Ishak lahir, Menggenapi janji Allah dalam menggenapi janji Allah dalam hidupnya. Haleluya. 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 Kamu baru berapa tahun? Haleluya. Udah langsung, kok nggak Tuhan dengar doa saya? Masih bertahun-tahun. Ya. Tapi kalau kau hidup dengan pekerjaan-pekerjaan Abraham, apa pekerjaan? Tiap hari mengambil firman, letakkan di hati. Tiap hari Amin. mengambil firman, Ya. letakkan di hati. Ya. Tiap hari, Iya. tiap hari. Yes. Haleluya. 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 Amin. Mengguris, cari gaji, apa pekerjaan? Itu tambahan. Maka begitu engkau bangun, jangan langsung mengguris. Iya. Lakukan dulu pekerjaan yang utama. Apa? Menaruh firman. Haleluya. Yes. Meletakkan firman di dalam hatimu. Amin. Dari apa yang kau dengar, dari apa yang kau baca, Yes. taruh dalam hati. Itulah pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan inginkan kau kerjakan. Amin. Jadi saat kembali, bukan lagi hanya lapor-lapor. Iya. Lapor Tuhan, banyak kali tagihanku hari ini. Nggak gitu. Haleluya. Pertama kau datang dulu Tuhan, mana perkataanmu Ya. yang akan selalu kutaruh? Bisa saja itu perkataan yang terus dikatakannya. Abraham tiap hari dia taruh lagi, padahal semalam dia taruh, dia
Allah berkuasa untuk memberi keturunan kepada dia. Taruh tiap hari. Amin. 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 Saya mau tanya, apakah ini pekerjaan yang mudah? Iya. Sangat Iya. mudah. Kecuali kau mendorong batu ke atas bukit. Ini hanya menaruh saja. Haleluya. Ya. Haleluya. Yes. Sini dulu. Sini. Coba. Taruh dulu itu di situ. Coba. Susah nggak? Ya. Anak kecil pun bisa. Iya. Haleluya. 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 Yes. Iya. Kalau tidak bekerja di situ, hanya perlu kesetiaan, menaruh tiap hari. Jangan taruh malam-malam bencimu. Kau taruh pagi-pagi, malam-malam ada yang menghinamu, malam-malam kau taruh bencinya. Kok gitu sih lu ya? Kok gitu dia ya? Kenapa dia begitu ya? Kau taruh tempat yang lain. Iya. Firman bergeser. Pagi-pagi kau datang lagi, taruh lagi tempat yang terutama. Haleluya. Sampai kapan? Sampai itu digenapi. Amin. Amin. Yes. Iya. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya bersyukur kalau kau mengerti apa yang saya katakan. Yes. Kenapa? Karena ketika kau menaruh firman. Tadi malam saya bicara tentang Yesus adalah roti yang telah turun dari surga. Iya. Saya mau tanya, apakah makan pekerjaan berat? Enggak. Enggak. Siapa yang mengaku jujur makan itu adalah pekerjaan berat? Enggak ada. Cari makannya. Haleluya. Siapa bilang makan pekerjaan berat? Kecuali kau sakit. Kecuali kau sakit, makan itu pekerjaan berat. Betul kan? Makan pernah jangan lah. Makan nggak bisa. Ya, apa maumu? Ya, apa mau? Indomie. Nggak mau juga. Ambulans lah. Langsung mau name. Halo. Halo. Iya. Maka Yesus berkata di dalam Yohanes 6, akulah roti yang telah turun dari surga. Haleluya. Kalau engkau memakan, barang siapa yang makan roti ini akan hidup selama-lamanya. Jadi menaruh firman, memakan firman Amin. adalah pekerjaan yang bukan pekerjaan berat. Iya. Setiap hari. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Itulah pekerjaan anak-anak Abraham. Amin. Haleluya. Haleluya. Saya melihat kalau kau menaruh itu, mengerjakan itu tiap hari, imanmu tidak akan menjadi lemah. Iman Abraham tidak menjadi lemah. Karena setiap hari dia meletakkan janji itu di dalam hatinya. Benar itu di dalam hatinya. Dia tidak bimbang. Karena imannya tidak menjadi lemah. Tidak ada satu titik pun di dalam rohnya tempat untuk ketidakpercayaan. Iya. Tapi menjadi sistem keyakinan yang baru. Allah berkuasa menggenapi apa yang dia sudah katakan. Tidak bergantung kepada disapot oleh lingkungan. Seringkali kita berpikir bagaimana cara Tuhan melakukan ini. Karena kau meminta persetujuan dari tetanggamu, meminta persetujuan dari musuhmu, meminta persetujuan dari sekelilingmu supaya itu tersedia. Dengarkan baik-baik. Kalau Allah menggenapi janjinya, dia tidak perlu persetujuanmu, dia tidak perlu persetujuan dari sekelilingmu, dia tidak perlu persetujuan dari apa yang tersedia bagimu. Karena dia akan melakukan mujizat. Karena itu pekerjaan Bapa. Haleluya. Itu pekerjaan Bapa yang tidak susah. Karena dia akan menggenapinya. Haleluya. Dia pasti menggenapinya. Karena itu tidak sulit bagi dia. Iya. Amin. Tapi menaruh firman, mendapat tempat di dalam hati Amin. setiap hari, maka kau akan tahu seperti Abraham, senantiasa menyembah Tuhan, senantiasa memuliakan Tuhan, senantiasa bersyukur di hadapan Tuhan, senantiasa meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Firman dari sini saya belajar bahwa penyembah itu adalah penyembah yang di dalam hatinya hanya firman. Amin. Amin. Haleluya. 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 Haleluya.
Amin. Yohanes 8 ayat 43. Kita masih nomor 1 ya. Yohanes 8. Masih bersama dengan saya? Amin. Amin. Jangan dulu ke ayam goreng yang tadi digoreng ya. Haleluya. Yohanes 8 ayat yang ke-43. Mari kita baca. Apa sebabnya kamu tidak mengerti? Garis bawah, tidak mengerti. Anak Abraham yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Abraham akan melimpah dalam pengertian. Haleluya. Amin. Engkau kan mengerti bagaimana keluar dari hutang. Amin. Engkau kan mengerti bagaimana kau menghandle sebuah keadaan. Amin. Engkau akan mengerti bagaimana kau memperlakukan orang yang membencimu dan memfitnahmu. Haleluya. Engkau akan mengerti bagaimana kau bisa melipat gandakan apa yang Tuhan beri kepadamu. Haleluya. Engkau akan mengerti bagaimana engkau bisa bersyukur di tengah situasi tidak mendukung. Pengertian ilahi inilah bukti dari firman itu mendapat tempat di dalam hati. Jadi setelah hari ini, kalau melihat hidupmu datang dalam bingung-bingung, pasti Papa tanya, apa yang kau taruh di dalam hatimu selama ini? Kalau aku tahu firman itu ada di dalam hatimu mendapat tempat, pasti kau akan menerima. Amin. Kau tidak akan kekurangan pengertian. Karena dengan pengertianlah engkau bisa membangun rumah. Karena dengan pengertianlah engkau bisa menaklukkan kota. Karena dengan pengertianlah engkau bisa selalu kuat. Kenapa? Karena engkau tidak akan dikuasai oleh yang namanya hatimu yang lemah. Karena dengan pengertianlah engkau akan berbeda dari generasimu yang lain. Haleluya. Haleluya. Apa yang membedakan saya dengan orang dunia? Bukan soal kekayaan, karena masih banyak orang lebih kaya dari saya. Tapi apa yang membedakannya? Pengertian sih. Haleluya. Haleluya. Dunia tidak punya pengertian. Itu sebabnya mereka akan lenyap seperti rumput yang kering. Haleluya. Kekayaan mereka akan lenyap seperti uang. Itu kata firman Tuhan. Tapi apa yang membuat itu lama? Pengertian. Haleluya. Haleluya. Jadi ukuran ini datang dari Tuhan. Karena pengertian itu datang dari Allah. Tapi bagi dunia, hal-hal rohani adalah kebodohan. Coba dulu lihat dulu. Nanti ke sini lagi. 1 Korintus 2. 1 Korintus 2 ayat 14. Haleluya. Tetapi manusia dunia tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Jadi pengertian itu datang dari Roh Kudus. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Jadi pengertian dari Roh Kudus adalah kebodohan bagi dunia. Tapi bagi kita adalah pengertian. Amin. Haleluya. Karena mereka itu datang kebaktian, bodohkan mereka. Bagi mereka itu kebodohan. Haleluya. Haleluya. Tapi bagi kita itu adalah pengertian, hikmah, dan tidak dapat memahaminya. Jadi dengarkan baik-baik. Kalau firman ada di dalam hati, engkau hidup dalam pengertian, engkau sanggup memahami apa yang disediakan oleh Roh Kudus kepadamu. Haleluya. Kenapa? Karena pengertian itu adalah kemampuan untuk dapat menilai
hal-hal yang rohani. Ya, makanya disebut situ, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Haleluya, haleluya. Dan itu hanya dapat dinilai secara rohani. Paham di sini? Haleluya. Jadi kamu ada di sini, kamu sungguh-sungguh setia ada di sini. Dengarkan baik-baik. Kamu sedang membangun pengertian. Dia tidak bisa memberi itu kepadamu. Haleluya. Tapi roh lewat rohnya memberi kamu pengertian. Haleluya. Dengan pengertian kita bisa mengerti bahasa perkataan Kristus. Kembali ke Yohanes 8 tadi. Haleluya. Ayat 30. Berapa tadi? 43. Yohanes 8 ayat 43. Sudah baca? Ya, apa sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firman. Kalau bahasa Inggrisnya sebenarnya bilang begini, ya. Haleluya. Ya, apa sebabnya kamu tidak mengerti isyarat? Sebab kamu tidak dapat menangkap firman-Ku. Kenapa tidak dapat? Karena di hati mereka tidak mendapat tempat firman. Ya. Inilah buktinya firman itu ada di dalam hatimu. Kau menerima pengertian demi pengertian demi pengertian. Ketika kau punya anak sesuatu yang perlu ditangani, kau tidak akan habis akal memiliki pengertian untuk bisa menangani dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Ketika mungkin keluargamu juga harus kau tolong dan engkau nggak punya sumber daya, tapi kau punya pengertian untuk menolong mereka. Haleluya. Ya. Jadi bukan karena banyak uang yang paling penting, tapi pengertian. Amin. Amin. Haleluya. Karena di tangan orang berpengertian, uang 1 juta cukup. Tapi di tangan orang tidak berpengertian, uang 100 juta masih berutang. Masalahnya di mana? Bukan jumlahnya. Masalah manusia selalu bicara jumlah. Lebih baik dapat 10 juta daripada 1 juta. Masalahnya selalu di jumlah. Dia tidak mengerti bahwa yang membuat itu adalah cukup atau melimpah adalah pengertian. Haleluya, haleluya. Karena di tangan perempuan janda di Sarfat hanya sedikit tepung dan sedikit minyak. Dia menerima pengertian. Lalu berkata, tapi karena kau yang mengatakannya, aku akan buat. Alkitab berkata, begitu dia bangun pagi, tepung dalam tempatnya selalu ada. Minyak dalam buli-bulinya ketika dituang selalu ada. Sampai kapan? Sampai hujan datang. Jadi apa yang paling penting? Bukan jumlah. Bilang kanan kirinya. Yang paling penting. Yang paling penting. Bukan jumlahnya. Tapi pengertian yang kau terima. Tapi pengertian yang kau terima. Untuk mengelolanya. Terimalah pengertian. Kalau kau menyimpan firman di dalam hatimu, Kalau menyimpan firman dalam kau pasti akan menerima pengertian. Jadi kalau masih tetap bodoh, ulangi kembali ke laptop. Simpan firman tiap hari. Udah tuh simpannya Pak, firman yang mana? Kalau itu benar-benar firman, pasti kau punya pengertian. Haleluya. Jangan-jangan itu firman segala. Haleluya. Jangan-jangan kalau itu firman, kamu akan seperti Abraham terhadap janji Allah tidak akan menjadi bimbang. Haleluya. Memangnya tidak akan menjadi lemah. Firman yang mana kau simpan? Kalau itu firman yang datang dari Allah, aku akan menerima pengertian. Amin. Dengarkan, generasi apostolik yang Papa mau lihat bangkit adalah generasi yang hidup dari pengertian demi pengertian. Bukti dari iman yang bertumbuh. Haleluya. Dengan pengertianlah ketika Daud ngomong ingin kaya minum dari benihnya Betlehem, sementara seluruh di Betlehem
itu sudah dikepung oleh musuh. Tapi 3 orang itu punya pengertian. Malam-malam mereka menyusup masuk ke tempat musuh tanpa membunuh, tanpa ketahuan, dengan pengertian. Haleluya. Lalu mereka mengambil sumur air dari sumur itu, lalu datang kepada Daud. Ketika Daud mengetahuinya, dia bilang, ini nyawa. Lalu dia tidak jadi minum. Lalu dia bilang, ini menjadi korban curahan bagimu ya Allah. Dan dia menyembah Bapa. Halo. Halo. Kalau kau lihat di sana tentang rumah yang Tuhan bangun adalah rumah yang akan membawa kita hidup dalam pengertian demi pengertian. Amin. Siapa Daniel, Sadrak, Mesyad dan Abednego? Bukankah mereka yang hidup dengan pengertian dari tempat Allah yang Maha Tinggi? Ketika Nebukadnezar bermimpi, tidak ada seorang pun yang bisa menerjemahkannya. Tapi Daniel berkata, ada Allah di tempat yang Maha Tinggi. Itu datang dari dia, maka dia naik ke surga dan dia menyembah Allah. Lalu pengertian itu datang dan dia beritahukan kepada Nebukadnezar. Lalu apa yang terjadi? Nebukadnezar sujud kepada Daniel, Sadrak, Mesyad dan Abednego. Kenapa? Karena pengertian. Amin. Haleluya. Iya. Haleluya. Karena pengertian, maka Daud ketika memandang Goliat, sementara Saul dan seluruh tentara Israel sudah bersembunyi, tapi karena firman disimpan di dalam hatinya, dia menerima pengertian. Siapa ini keturunan orang tidak bersunat ini? Berani-beraninya dia menghina barisan orang Israel. Yang lain sudah mengisuh. Kau mengisuh, sembunyi, masukkan kepalanya ke kolong supaya nggak mendengarkan khotbahnya Goliat. Tiap hari berkhotbah dia. Khotbahnya adalah untuk menghancurkan iman orang Israel. Tapi begitu Daud melihat, datang karena disuruh bapaknya untuk melihat abangnya ada 3 tentara. Tapi ketika dengarnya pengertian datang, lalu dia bilang, siapa ini keturunan orang tidak bersunat ini? Berani-beraninya dia menghina barisan orang Israel. Orang bilang, Saul, ada orang berani-berani yang mungkin dia nanti umpan untuk dimakan si Goliat. Dibawa sama-sama. Lalu dia bilang, kau tahu kan, sejak dari lahir itu sudah jadi tentara. Sejak dari kandungan dia sudah jadi tentara. Sakit takutnya. Halo. Tapi dia bilang, oke lah, pakailah bajuku. Dipakai, nggak bisa dia. Tuhan, nggak punya jalan. Kenapa? Helmmu terlalu besar. Apa yang dilakukan? Dia pergi mengambil dengan pengertian, mengambil 5 batu dari sungai. Ingat, semua karena pengertian. Dia tahu harus diambil 5. 4 lagi akan dipakai oleh anak-anak rohaninya. 1 yang hanya dipakainya. Haleluya. Tapi begitu dia berlari dengan pengertian, dia lemparkan batu yang licin itu. Bam, Goliat jatuh. Dan dia memenggal kepala. Dengan pengertian kau membunuh Goliat. Dengan pengertian engkau akan membunuh Goliat-Goliatmu setiap hari. Banyak Goliatmu kulihat. Ada orang Batak, ada orang haleluya. Itu membuat engkau tidak bisa bergerak selama ini. Tapi saya katakan, saya bernubuat, kalau firman itu mendapat tempat di dalam hatimu setiap hari, maka kau akan menerima pengertian. Engkau tahu cara membunuh Goliat. Haleluya. Berarti kau akan menjadi pembunuh Goliat. Goliat di sini tidak bicara tentang manusia. Tetapi Goliat berbicara tentang hal-hal yang membuatmu selalu ada dalam ketakutan. Apa yang membuatmu selalu ada dalam ketakutan? Itulah Goliat. Haleluya. Kamu tahu sekarang apa yang harus kau lakukan? Bunuh Goliat. Haleluya. Dengan pengertian. Haleluya. 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 Supaya kau tahu bisa menangkap. Dan karena apakah sebagai kamu tidak mengerti bahasa firman yang datang, engkau akan mengerti apa pesannya di sana. Haleluya. Katakan, firman Kristus beroleh tempat di dalam hatiku
Itulah pekerjaan Abraham. Karena aku anak Abraham, maka pekerjaan ini harus kukerjakan setiap hari. Harus kerja setiap hari. Memastikan firman Memastikan selalu firman ada di dalam hatiku. selalu ada dalam hatiku. Memakan roti yang turun dari surga. Makan roti yang turun dari surga. Melakukan hagal. Melakukan agak. Memperhatikan firman. Itulah yang akan kulakukan setiap hari. Itulah pekerjaanku tiap hari. Haleluya. Haleluya. Itulah pekerjaan utamaku setiap hari. Yes. Tapi yang lain adalah pekerjaan tambahan. Amin. Haleluya. Kalau kau sudah berhasil membuat ini menjadi pekerjaan utama, maka pekerjaan tambahan menjadi ringan. Haleluya. Haleluya. Karena kau akan berhasil karena pengertian demikian. Yang kedua, apa pekerjaan Abraham? Haleluya. Yaitu di ayat 42. Kita akan tutup di sini. Kata Yesus kepada mereka, ayat 42. Sudah? Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dia yang telah mengutus aku. Apa yang kedua? Pekerjaan Abraham mengasihi Yesus. Haleluya. Tapi kan 2000 tahun yang lewat sebelumnya kan mana ada Yesus? Yesus sudah ada. Dia adalah firman yang sudah ada sejak semula. Haleluya. Haleluya. Jadi pekerjaan Abraham adalah mengasihi Yesus dan percaya kepada. Haleluya. 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 Mengasihi Yesus dan percaya kepada Dia. Dan yang kedua, percaya kepada orang yang diutusnya. Itulah pekerjaan-pekerjaan anak-anak Abraham. Mari kita lihat Yohanes 14 ayat 21. Yohanes 14. Haleluya. Masih bersama dengan saya? Amin. Haleluya. Amin. Yohanes 14 ayat 21. Mari kita baca. 1, 2, 3 ya. Barang siapa memegang perintah dan yang melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Haleluya. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa. Amin. Dan aku pun akan mengasihi dia. Dan terakhir, Dan akan menyatakan diriku kepadanya. Engkau akan mengenal Yesus Kristus bukan hanya karena Yesus dilukiskan dengan jelas oleh Bapak rohanimu, tapi engkau akan mengalami progres. Yesus menyatakan dirinya kepadamu. Sebab di Galatia 3 ayat 1, di mana Kristus dinyatakan dengan jelas, maka di ayat kelima, di sana Roh Kudus akan bekerja dengan melimpah-limpah, dan Roh Kudus akan melakukan mujizat di antara mereka. Galatia 3 ayat yang kelima. Haleluya. 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 Berarti apa pekerjaan Abraham yang kedua? Mengasihi Yesus dan percaya. Haleluya. Apa yang kau alami kalau kau mengasihi Yesus? Alkitab berkata, tanda engkau mengasihi aku. Apa katanya? Engkau akan memegang perintah dan melakukannya. Siapa yang mengasihi Yesus? Siapa yang menyatakan dia mengasihi Yesus? Apa katanya? Pegang perintah, lakukan. Itulah tanda kita mengasihi Yesus. Haleluya. 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 Jadi ketika kita berkata aku mengasihimu Yesus, itu akan nyata dalam kehidupanmu sehari-hari. Bagaimana engkau memegang perintahnya, menyimpan itu di dalam hatimu setiap hari, memastikan itu di tempat yang utama, tidak bergeser imanmu, tidak menjadi lemah, tapi imanmu semakin kuat terhadap janji Allah. Engkau tidak menjadi bimbang. Haleluya. Oleh karena ketidakpercayaan, tetapi kamu dikuatkan
hari demi hari. Yes. Kenapa? Karena iman. Amin. Haleluya. Haleluya. Ayat 22, mari kita baca. Judas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Haleluya. Haleluya. Ini bukan Judas Iskariot, ada muridnya yang lain. Ya, apa dikatakan? Tuhan, dikatakan apa sebabnya engkau menyatakan dirimu kepada kami? Kenapa nggak kepada dunia? Ayat 23. Ini ditegaskan lagi. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam dengan dia. Haleluya. Ayat 24. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah berasal daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengasihi aku. Ayat 25. Semuanya ini kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Haleluya. Haleluya. Berarti tanda kita mengasihi Yesus adalah menyimpan, memegang firman, melakukannya. Itulah tandanya kita mengasihi. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Mari kita bangun iman kita, berdoa di dalam roh, supaya firman ini kau letakkan di dalam rohmu. Syada bakara baba sakataka, rida babraba labaka sakataka lalaba. Apakah kau mengasihi Yesus? Mengasihi Yesus adalah mereka yang memegang firman Allah dan yang melakukannya. Maka Yesus berkata, aku dan Bapa akan menyatakan diriku kepada mereka. Hari-hari ke depan engkau akan mengalami, melihat siapa itu Yesus, siapa itu Bapa. Bapa akan menyatakan dirinya, bukan lagi dari kata orang lain, tapi Bapa yang akan menyatakan dirinya kepadamu, sehingga kita akan hidup oleh iman. Inilah ketetapan Tuhan bagimu dan bagimu. Jangan hidup seperti dunia, tapi taruhlah firman-Nya setiap hari. Bukan hanya ketika kita ada di gereja, tapi setiap hari kita menaruhnya dengan mendengarkan firman Allah, dengan memperkatakan firman Allah. Harga setiap hari dengan kita hidup di dalam pekerjaan yang utama kita setiap hari. Dan pekerjaan ini tidaklah susah, tapi pekerjaan yang mudah. Tapi kita memerlukan kesetiaan. Angkat tanganmu, Roh Kudus akan menolongmu. Saya akan berdoa supaya Roh Kudus menaruh ini di dalam hati, menaruhnya menjadi sebuah kekuatan dan pengertian. Engkau akan hidup dalam pengertian. Engkau akan membunuh goliat-goliatmu dan memiliki kemerdekaanmu dikatakan di dalam hatimu setiap hari. Haleluya, haleluya, haleluya. Terimalah, katakan, oh Rabba Shadama Rabba Rabba, pengertian setiap hari. Terima dalam nama Yesus. Kami akan mendapat kasih-Mu setiap hari. Karena firman-Mu ada di dalam kita. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami adalah keturunan Abraham yang hidup di dalam iman, yang akan melakukan pekerjaan-pekerjaan Abraham setiap hari. Itulah pekerjaan utama kami. Berkat Abraham akan turun atas kami. Maka berkat Abraham atas bangsa
karena kami mengerjakan pekerjaan Abraham setiap hari dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami tidak akan minder, kami tidak akan tertunduk sedikit pun, karena kami menerima firman-Mu demi nama Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Atas nama Yesus Kristus, kami terima firman-Mu hari ini. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Ya, silakan duduk. Ya, internalisasi kepada